Bagus, bagus tuh. Doa-doa di sini juga begitu, Mom. Doanya anak-anak di sini begitu. Untuk menyingkat waktu ya, sebelumnya kita ada pendahuluan dulu. Momi sama Lening. Kenapa kita ini mengadakan belajar online ini? Karena orang-orang itu banyak sekali yang minta untuk belajar online. Rizka menyarankan kenapa nggak keluarga kita dulu saja baru ngajarin orang, soalnya orang-orang udah banyak nih gitu kan. Nah, coba keluarga dulu gitu kan. Nah kebetulan juga saya ada program ini Momi sama Lening membaca sebelum tidur tuh membaca suratul kahfi 10 ayat pertamanya 10 ayat terakhirnya. Iya. Dan saya sama Rizka di sini alhamdulillah sudah melakukan programnya, udah berjalan hampir udah mau sebulanan ya. Kenapa? Kita ini berada di akhir zaman, kita perlu namanya membentengi diri kita. Dikatakan bahwa membaca surah Al-Kahfi itu bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman. Kebetulan saya bermimpi beberapa hari yang lalu, saya bermimpi Dajjal itu udah keluar. Dajjal itu udah keluar dan dia ikut serta bersama kita nih, keluarga nih, ikut serta. Maka saya aneh berpikir, oh ada apa ini kok saya mimpi Dajjal keluar gitu kan? Ada apa nih? Peringatan. Ternyata ini adalah peringatan bagi kita semuanya bahwa memang saya harus juga tidak melulu untuk orang lain, tapi keluarga juga diprioritaskan. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu semoga ini menjadi amal terakhir kita yang paling bagus di saat kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah amalan terbaik kita nantinya. Karena apa? Katanya di dalam hadis itu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, itu hadisnya ya. Barang siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, maka itulah sebaik-baiknya manusia. Jadi kita tidak usah capek-capek nyari manusia terbaik itu yang mana sih? Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, maka kita sudah termasuk menjadi orang-orang yang terbaik, manusia yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang terbaik itu. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita nggak langsung praktek ya. Kita akan belajar teori sedikit dulu, pengenalan tentang ilmu tahsin. Tahsin itu sama seperti tajwid. Ya, tajwid itu sama artinya dengan tahsin. Jawada yujawidu tajwidan, hasana yuhasinu tahsinan. Sama-sama artinya membaguskan. Sama-sama artinya membaguskan membaca Al-Qur'an seperti itu. Nah, nanti akan saya kirimkan materinya kepada Momi juga ya. Lalu apa sih tahsin itu, tajwid itu apa sih? Nah, seperti itu. Nah, kita membaguskan bacaan kita. Dan hukumnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu adalah wajib. Ya, wajib hukumnya kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Dan barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, maka dia berdosa. Makanya dikatakan di dalam kitab Matan Jazar itu, wal ahzu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala. Seperti itu katanya. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Siapa membaca Al-Qur'an tanpa tajwid, hukumnya berdosa. Karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan tajwidnya. Seperti itu. Maka kita jangan membaca Al-Qur'an saja tapi tidak tahu ilmu tajwidnya. Khawatirnya kita berdosa. Bukannya kita mendapat pahala, malah dapat dosa. Maka perlulah kita belajar tajwid. Lalu yang akan kita pelajari selanjutnya adalah lahan. Mungkin Lening sudah pernah dengar lahan ya. Nyalakan aja mikrofonnya Lening. Pernah dengar namanya lahan nggak? Lahan, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Lening, pernah dengar lahan?
Nggak pernah. Lahan itu adalah kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ada dua lahan. Pertama namanya lahan jali, lahan khofi namanya. Kalau lahan jali ini adalah lahan yang terlihat sangat jelas sekali. Misalkan menambahkan huruf, mengurangi huruf, terus menukar huruf. Misalkan ha menjadi kho, itu nggak boleh. Itu nggak boleh, karena nanti bisa merubah makna. Misalnya kita ketika membaca suratul Fatihah, di ayat yang mengatakan iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengurangi tasdidnya, menghilangkan tasdidnya itu bisa merubah makna. Kira-kira Lenin apa artinya iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in? Momi juga bisa boleh. Apa artinya? Dengan nama Allah. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena stain, tunjukkan jalan. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Iya karena budu, tunjukkan jalan kami gitu. Loh, kebalik. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kami mohon pertolongan dan hanya kepadamu kami menyembah. Itu artinya yang sebenarnya kalau kita pakai tasdid, tapi kalau kita buang tasdidnya maka bisa berubah maknanya. Misalkan iya karena budu wa iya karena stain, itu artinya nanti bisa membuat kita ini kurang ajar, syirik kita, karena artinya berubah menjadi hanya kepada matahari aku menyembah dan hanya kepada matahari aku memohon pertolongan. Maka ini namanya kesalahan jali. Maka hati-hati kita ketika membaca suratul Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Seperti itu. Maka tasdid di dalam ayat tersebut jangan dihilangkan, harus dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Lalu ada namanya kesalahan khofi. Kesalahan khofi ini adalah kesalahan yang samar. Misalkan menebalkan huruf-huruf yang tipis, atau menambahkan atau mengurangi mad. Mengurangi atau menambahkan mad itu kesalahannya ringan ya, tidak terlalu fatal. Yang fatal itu adalah kesalahan jali. Atau memonyongkan huruf, memonyongkan bibir ketika hurufnya yang bukan huruf tebal, yang bukan dhammah. Misalkan huruf to dimonyongkan, to, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu salah. Itu kurang tepat. Karena huruf to itu bukan huruf monyong. Jadi kalau kita baca dengan monyong to-nya, maka itu namanya kesalahan khofi. Kesalahan ringan, tapi yang namanya kesalahan ya jangan kita melakukan kesalahan seperti itu. Itu tentang kesalahan-kesalahan. Kita akan belajar selanjutnya tentang gunnah. Ada yang pernah mendengar istilah kata gunnah? Momi atau Leneng, Rizka, gunnah. Apa itu gunnah? Udah lama. Gunnah. Tapi nggak tahu artinya. Gunnah itu ini di rongga hidung nih, memasukkan huruf-huruf ke dalam rongga hidung. Itu gunnah. Katanya di dalam kitabnya itu wa gunnatun makhrajuhal khaysumu, dan gunnah itu makhrajnya berada di rongga hidung. Wa gunnatun makhrajuhal khaysumu. Khaysumu ini hidung, rongga hidung. Maka ketika kita membaca gunnah di dalam Al-Quran itu, maka kita harus menahannya sampai benar-benar kerasa di rongga hidung. Misalkan contohnya nun tasdid sama mim tasdid. Contohnya di surah Al-Qadar, inna. Kita harus tahan dulu sampai 4 harokat. Karena nun tasdid itu asalnya dari 4 huruf. 4 huruf nun. Ada 4 hurufnya. Yang nun tasdid, yang kayak W itu, baris W itu, tahu kan Mom? Yang kayak W itu, itu namanya nun tasdid. Itu namanya hukumnya gunnah. Nah itu terdiri dari 4 huruf itu. Yang
W itu. Yang W di nun sama mim itu terdiri dari 4 huruf. Nun, 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 nun. Maka cara membacanya ya 4 harokat. Karena satu harokat itu adalah satu huruf. Rumusnya itu satu huruf, satu harokat. Seperti itu. 2 huruf, 2 harokat. Jadi cara membacanya gimana? Kita harus menahannya 4 harokat lalu didengungkan, dimasukkan ke dalam rongga hidung. Cara membacanya seperti ini contohnya. Inna anzal inna. Nah, seperti itu. Kedengeran nggak suara saya, Neneng? Jelas nggak? Dengar. Kalau mim mati, mim tasdid misalkan, mim tasdid, summa, sampai dia masuk dulu ke dalam rongga hidung. Ingat ada 4 huruf mim yang mim tasdid. Ada 4 huruf mim. Jadi summa. Nah, seperti itu. Jadi jangan terburu-buru. Kesalahan orang membaca gunnah itu terlalu terburu-buru. Maka caranya harus ditahan dulu 4 harokat, ya, baru dikeluarkan. Itu yang nun tasdid sama mim tasdid. Nah, gunnah juga termasuk yang nun mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah. Nah, bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, entah dia nun mati bertemu dengan hamzah, bertemu dengan ba, bertemu dengan ta, nun mati atau tanwin, ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah itu termasuk gunnah namanya. Nah, nanti kalau dia bertemu dengan huruf halki, maka dia nanti akan bernama izhar halki. Seperti itu. Ya, itu ya. Nanti alasannya kenapa dinamakan namanya hukumnya izhar halki itu karena ada alasannya. Nama semuanya itu namanya itu berasal daripada gunnah. Nama awalnya itu adalah gunnah. Nah, jadi izhar halki ini termasuk gunnah. Nah, Lening masih tahu izhar halki kan? Izhar halki, ihfa hakiki. Ihfa nggak tahu juga? Paham. Cuma taunya dengung aja. Kalau ihfa dibacanya dengung. Ihfa. Ya, seperti itu. Itu termasuk gunnah. Terusan idgham. Tahu idgham? Iya, iklab. Idgham, iklab. Nah, itu termasuk gunnah. Termasuk gunnah. Nah, nanti ketika dia diberi nama, itu ada alasannya. Kenapa dia namanya iklab, kenapa namanya ihfa, kenapa namanya idgham nantinya. Oke, kita akan bahas ketika nun mati bertemu dengan huruf yang 6. Huruf yang 6 itu yang mana? Hamzah ha, ain ha, ghain ha. Maka dia dibaca dengan terang dan jelas. Maka dikatakanlah diberikan namanya oleh ulama namanya izhar. Izhar artinya terang dan jelas. Misalkan dia nun mati ini ketemu dengan hamzah, misalkan an-a. Jadi kita tidak boleh baca an-a, tidak boleh. Tapi kita bacanya terang dan jelas. An-a atau an-a. Nah, karena ada 6 huruf tadi, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Seperti itu. Sampai di sini paham tentang gunnah yang nun tasdid sama mim tasdid dulu. Kayak ditarik. Ya, ditahan bukan ditarik. Yang mim tasdid. Yang mim tasdid itu tadi terdiri dari 4 huruf. Ro tebel gitu, jadi ro tebel gitu, ditarik. Bukan gitu. Bukan. Itu mah beda, bukan nun mati. Kalau itu tasdidnya doang, kalau itu. Ini ada nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Iya. Bertemu dengan huruf hijaiyah. Hah? Materinya tuh dikirim ya, biar nanti dilihat materinya. Insyaallah nanti dikirimkan materinya, Mami. Biar nanti sambil pas baca Al-Qur'an sambil dilihat. Itu gunnah ya, nun mati atau tasdid. Nun mati atau tanwin itu termasuk gunnah. Nah, pertama tadi kita bahas yang tasdidnya dulu.
nun tasdid sama mim tasdid. Nun tasdid itu terdiri dari 4 huruf. Nun 4 huruf, mim 4 huruf. Maka cara membacanya ialah dibaca dengan ditahan selama 4 harokat panjangnya. Kayak misalkan malikin nas. Nah, itu dibaca ditahan, jangan malikin nas, jangan, tapi ditahan malikin nas sampai dia masuk dulu ke dalam rongga hidung kita. Itu baru dikatakan gunnah. Ya. Karena dia terdiri dari 4 huruf yang nun itu, nun tasdid itu. Makanya dia dipanjang dibacanya. Malikin nas ilahin nas. Nah, seperti itu. Sambil dibuka Al-Qur'annya ya kalau ada Al-Qur'an. Biar kita cari contohnya. Nah, itu yang nun tasdid sama mim tasdid. Sudah dipahami? Kira-kira? Ya. Yang mim tasdid sama nun tasdid. Udah? Gimana Leneng, Mami? Rizka gimana? Di sini ada mim tasdid nih. Di surah Al-Lahab dekat Qul huwallahu ahad. Kalau tadi kan An-Nas. An-Nas itu kan tadi dia nun tasdid. Nah, coba dilihat di surah Al-Lahab. Ayat terakhirnya fi jidiha. Fi jidiha hablum minan. Itu kan ada mim tasdid, mim kayak W itu, ada W barisnya di atas. Itu dibaca ditahan. Coba dibaca Mami. Ayat terakhirnya fi jidiha itu. Fi jidiha hablum mim masad. Hablumnya doang yang ditahan, mimnya ditahan juga karena nun mati ketemu mim itu. Dan dia juga ada tasdidnya. Sekali lagi Mami. Fi jidiha hablum min masad gitu. Oh, terlalu panjang sanya. Coba Lening. Fi jidiha hablum min masad. Ditahan. Hablum mim masad karena dia terdiri dari 4 huruf. Fi jidiha hablum mim masad. Begitu. Coba sekali lagi Mami, jangan kepanjangan masad. Jangan begitu Mami ya. Cara bacanya perhatikan. Saya bacakan Mami. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Begitu Mami, Masya Allah. Itu namanya mim tasdid. Kalau An-Nas tadi udah. Coba dibaca surah An-Nasnya coba, Rizka. Di situ ada nun tasdid, diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ditahan dulu, dia selama 4 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Tahan sampai dia masuk ke dalam rongga hidung. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Mengalir. Qul a'udzu birabbin nas. Ada suara nas, s-nya itu ada. Qul a'udzu
rabbin nas. Lanjut. Suaranya matikan. Jauh kedekatan nih. Ah, itu ya cara membacanya ditahan. Kayak tadi Momi sama Lending tuh Fiji di surah Al-Hab. Fiji diha hablum min masad. Ah, masad seperti itu. Itu namanya mim tasdid sama mim tasdid. Mim masad. Ah. Itu ya yang mim tasdid sama nun tasdid. Coba Momi baca surah An-Nasr dari ayat 1 sampai terakhir. Iza jaa nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fathu. Ah, itu kurang panjang Momi. Ayat pertamanya ja-nya kurang panjang. Lihat ada benderanya di sana itu. Iya. Ah, itu panjang. Iza jaa nasrullahi wal fathu. Ah, jangan baca wal fathu. Coba didengarkan Mami, saya bacakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Fath gitu. Iya, patah. Pak. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ah, Masya Allah, lanjut. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Ditahan Mami, itu nun tasdid, ada w-nya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Jangan napidin, tapi nafidinillah. Jangan napidin, tapi panjang. Nafidinillah. Jangan din. Nafidinallah. Coba dengerin saya dulu Mami. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi nafidinillahi afwajan gitu. Afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Jangan afwajan, afwaja. Ja biasa-biasa ja. Afwaja. Coba sekali lagi Umi. Pasti bisa. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Oh, jangan panjang sanya. Inillahi afwajan. Jangan jan. Coba ulangi dengerin saya Mami. Coba sekali lagi dengerin ya. Wa ra'aitan nasayat. Sayat langsung sayat, jangan sayat, jangan. Tapi sayadkhulu nafi dinillahi afwaja. Ja biasa-biasa, jangan jan. Nggak ada n-nya, ja gitu, biasa-biasa. Oke, sekali lagi. Ah, jangan panjang sanya. Sanya jangan dipanjangin. Langsung sayadkhulu gitu. Sayadkhulu gitu. Nah, coba ulang dari awal. Wa ra'aitan nas. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masih din, jangan din, tapi dini. Dinillahi gitu jadi kelihatan. Ya, jangan din, tapi dini. Dinillahi ya. Afwaja. Ah, begitu Mami. Coba sekali lagi saya bacakan ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi
afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masya Allah, udah lumayan bagus, Mami. Lanjut. Satu ayat lagi. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Aduh, kurang panjang, Mami. Coba diperhatikan. Pasabbih lembut. Pasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan wastaghfirhu, jangan wastaghfirhu, tapi wastaghfir. Tahan. Innahu kana tawwaba. Coba Mami, tawwaba. Masya Allah. Coba sekali lagi, pasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ka panjang. Innahu kana, ka-nya panjang. Innahu kana tawwaba. Panjang, wa-nya juga. Tawwaba. Innahu kana tawwaba. Berarti bukan salah. Tawwaba panjang. Wa-nya panjang. Tawwaba. Kana tawwaba. Oke, coba sekali lagi innahu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah, luar biasa, cepet Mami nih. Oke, lanjut Mami. Surah An-Nasr yang dibaca Mami. Mami apa sih yang baca? Mami, gantian. Aduh, semangat sekali nih. Gantian, Lening dulu, gantian. Mami udah bagus tadi, udah lancar. Ayo Lening. Yang tadi suratnya sama. Suratnya sama. Kita fokus di ininya Lening, yang ada tanda W-nya itu ya. Nun ada W-nya sama mim ada W-nya itu. Kencengan Lening ya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah, bagus. Udah lumayan bagus bacanya, cuma tinggal dipanjangin saja kalau ada W-nya itu ya. Innahu kana tawwaba, sampai dia berasa di hidung kita. Makanya kalau kita tutup hidung kita, coba diperhatikan. Kalau kita tutup hidung kita, maka dia akan berhenti, nggak ada suaranya sama sekali. Habis dia. Nah, kalau dia yang tasdid, habis dia. Nah, ini tandanya bahwa dia sudah masuk ke dalam hidung kita. Kalau dia masih keluar suaranya, maka itu kita membacanya salah. Coba sambil ditutup hidungnya. Innahu, coba Lening. Innahu sambil ditutup. Tutup. Innahu kana tawwaba. Berarti sudah masuk ke dalam rongga hidung, tapi ditahan dulu. Bersuara dulu innya ya. Baru dipencet. Innahu kana tawwaba.
Masya Allah, udah lumayan, udah bagus nih. Ini prakteknya surah An-Nasr tadi ya, sama Tabat Yada sama An-Nas. Karena di sana ada hukum gunnah tadi, yang nun tasdid sama mim tasdid. Oke, tinggal ini mamanya nih, inaknya Maryam. Kesana kayaknya, dalam sana kayaknya. Kalau suaranya mencit. Coba dibaca aja di situ, dari situ kencengkan suaranya. Mau pakai speaker? Udah nih, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ulang, waro'aitan, tahan. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Oke, alhamdulillah. Ini pendek-pendek dulu ayatnya kita pelajari supaya nanti kalau udah yang pendek lancar, maka insya Allah yang panjang-panjang ayatnya pun akan bagus lagi nanti bacaan kita. Kita belajarnya yang pendek-pendek saja dulu. Lening, ayo semangat belajarnya Lening, biar nanti dijadiin guru sama Ustadz Firdi tuh, kurangan guru itu. Lumayan nih jadi guru Al-Quran nih. Jasadnya tidak dimakan rayap, tidak dimakan ular dan kalajengking. Jadi guru ngaji. Yo, Mami kemana Mami? Apa itu? Layar apa itu? Muter-muter. Oh, lampu itu. Layar apaan? Ya itu ya, bacaan ayat kita. Sekarang coba kita baca suratul Fatihah, perbaiki suratul Fatihahnya, karena Al-Fatihah ini merupakan rukun dalam sholat. Kalau bacaan Al-Fatihah kita salah, maka bisa dikhawatirkan sholat kita nggak sah nantinya. Al-Fatihahnya diperbaiki dulu. Ayo, dari siapa duluan nih? Mami apa Leneng dulu? Al-Fatihah. Ternyata aja. Ayo, Mami duluan Al-Fatihahnya. Ya. Saya akan bacain nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan Mami. Bukan A tapi A. Ain pakainya. Alhamdulillah. Coba diperhatikan Mami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, bukan alamin tapi Alamin. pakai ain. Ain. Alamin. Oke, ulang sekali lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Agak lembut Mami. Agak lembut. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mami, ini masih kurang di ainnya Mami. Apa? Ainnya perlu diperbaiki, huruf ain.
Oke, udah bagus Mumi. Ayo sekali lagi. Nggak jelas. Udah azan ya? Suaranya putus-putus. Oke, Lening deh sekali baru kita tutup ya. Baru kita sholat. Lanjut ke Lening. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ainnya lumayan. Rahmanirrahim. Agak lembut Lening. Ar-Rahmanirrahim. Lembut. Haknya lembut. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada tasdidnya, ditaruhin tasdid. Iya, ditekan di ayun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yes. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, masih Lening sama Momi di go-nya itu magdunya itu masih kurang tepat ya. Caranya itu dialirkan karena dia sifatnya ini rokhawah go itu. Coba diperhatikan cara bacanya. Ghairil maghdu jangan magdu atau magdu jangan. Itu kurang tepat tapi dialirkan. Magdu. Jangan magdu, jangan pakai G, tapi bukan mak. Coba diperhatikan dulu Mami. Saya bacakan. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Mau kayak kita bilang magma. Bukan G ya, bukan mag, tapi kayak kita bilang magma. Magma ya. Dekat-dekat huruf kha. Magdubi alaihim waladdallin. Dinaikin. Waladdallin. Dinaikkan, diayunkan Mami. Waladdallin. Begitu. Oh, kenapa turun? Dinaikkan, diayunkan. Waladdallin. Kayak orang lagi naik tanjakan itu Mami. Nyeng. Nah, gitu. Nyeng. Waladdallin gitu. Bukan, kayak naik tanjakan. Nyeng. Gitu. Waladdallin. Nah, seperti itu. Diayunkan. Oh, gitu. Coba Lening coba. Diayunkan kayak naik tanjakan. Waladdallin. Nah, seperti itu. Kayak Lening itu, Mami. Coba sekali lagi. Waladdallin. Masih datar Mami, dinaikkan. Kayak gitu. Oh, gitu. Waladdallin gitu. Ah, waladdallin. Nah, Mami ini nggak bisa aneh, nanjak nih. Tapi nggak apa-apa Mami, bagus sudah. Tapi bacanya tinggal ainnya Mami ya, sama huruf go-nya yang belum tepat. Nanti diperbaiki huruf go sama ainnya. Lening ainnya udah bagus, masya Allah. Cuma kurang membuka mulut. Rumus dalam membaca Al-Quran itu ada 3. Pertama nyengir, kedua monyong, kedua itu kebuka mulutnya. Pertama a, ba, pokoknya setiap baris atas itu pasti dia mulut kita begini. A, ba, ta, sa. Ini yang huruf tipis.
rahang tipis. Nah, kalau dia huruf tebal, maka dia akan membulat mulut kita nih, kayak ko, lo, kho, zo. Nah, dia nggak gini lagi, dia nggak ze. Nah, makanya dia nggak boleh monyong. Nah, yang monyong baris domah yang kayak waw itu. Tahu domah kan, Mami? Tahu. Ah, itu monyong. Tahu. U, hu, bu, tu, ru. Ah, itu ada 3. Makanya kalau ngaji itu mulutnya diperhatikan, bibirnya diperhatikan. Kebuka enggak dia kalau bacaan fathah baris atas gitu. Nyengir enggak dia kalau berbaris bawah. Nah, kalau dia enggak memakai 3 rumus ini, maka itu kurang tepat cara membaca Al-Qur'annya. Hanya 3 nih, gampangnya belajar Al-Qur'an itu 3 nih. Cuma 3. Buka mulut, terus monyong, nyengir, terus membulatkan. Po, zo, kho. Nah, seperti itu. Cuma 3 ini saja. Kalau rajin dilatih, insya Allah pandailah baca Al-Quran. Nah, kalau udah pandai nanti kita belajar nada. Ya. Nada yang pertama naik. Rumusnya Rizka itu. Nah, itu rumusnya Rizka itu. Oke, baiklah Mami, Lening kita akhiri ya karena sudah azan. Ya. Azan Isya. Kita belajarnya sedikit-dikit tapi istiqomah. Ya. Ya, belajarnya sedikit-dikit tapi istiqomah. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita belajar cuma 2 tadi itu saja ya, mim sama nun tasdid saja, yang w-nya. Itu aja dipraktikin nanti langsung ketika baca Al-Qur'an. Jangan lupa sebelum tidur baca suratul Kahfi 10 ayat pertama sama 10 ayat terakhir. Boleh tambahin surah Al-Baqarah, boleh ayat kursi, boleh, silahkan. Kita tutup, kita akhiri dengan sama-sama baca istighfar 3 kali, alhamdulillah sekali, dan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, Allahumma tuqul hadillah sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mami, Leneng belajar. Gue sendirian.